Ini dia e-Rangel match kedua. Kita alihkan langsung menuju ke arah caster, Cijali dan juga Propasta. Silahkan. Ke arah tim-tim yang lewat di sekitar mereka. Mereka ada di bagian rumah 12 dan yang saat ini sedang mereka ganggu adalah GK. GK, satu tim yang sempat mendapatkan winner chicken dinner dan mengagalkan RRQ untuk mendapatkan winner chicken dinner. Sementara itu Boom, ada 2 pemain knockdown. Harus cepat ada misi penyelamatan. Okta ditugaskan untuk mendelay push dari Hora. Dengan adanya satu granat yang akan dimasak menuju ke bagian depan. No fear, begitu tipis tapi Sky datang dan sangat disayangkan. Boom rata dengan cepat karena push ugal-ugalan dari Hora. Apakah benar-benar terjadi one match wonder seperti yang dibilang oleh Junior untuk Boom Esport, dan kita melihat menuju ke arah Quarry di mana EA yang bakal menahan pergerakan dari 721 granat yang berbicara satu tumbang dari arah atas. Masih ada pergerakan dari seorang Aleko. Satu buah granat lagi bakal dilemparkan. Journey berniat untuk mendapatkan satu confirm elimination. Rehat masih tumbang, tapi kita bakal lihat di mana Huda yang saat ini dibuat kocar-kacir karena juga langsung menuju ke arah kompon mereka. Masalahnya yang dilawan ini adalah Eren, Scarface, Hora pun dibuat pontang-panting. Tapi di sisi E-Arena sudah mulai nge-press menuju ke arah 7-2-1. Masih ada yang terlihat di bawah sana, 2 pemain yang tersisa dari 7-2-1. Akankah bisa dieliminasi atau tidak? Karena kalau kita lihat dari klasemen 7-2-1 dan juga E-Arena sangat berdekatan sekali. Tapi ternyata ada banyak mata menuju ke arah 7-2-1. Last man standing terpantau di depan sana. Sepatutnya dari Turney K sudah mendapat info. Perlu dicatat ini Rangel tidak ada recall, tapi Furia tiba-tiba geragas. Mereka mendapatkan satu pemain dari God yang masuk ke arah pertahanan mereka. Silence mendapatkan satu elim pertama untuk Furia. Dan itu adalah tulang punggungnya, yakni Focus. Yang dimana kemarin menjadi calon MVP atau calon Terminator juga untuk di Day One. Dan dimana masih terus saja dipress oleh pemain-pemain dari Furia. High Gorge mendapatkan satu angle dan bahkan langsung nge-tracking aja menuju ke arah Moxie. Masih dipress pergerakan dari Moxie. Goat sepertinya akan lebih memilih untuk gencatan senjata meninggalkan satu pemain. Ada di dalam rumah sana, Chief akan mencari. Ada di bagian second floor-nya. Ternyata di-delay oleh Molotov. Satu Molotov dilemparkan, tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Fortribe. Let's go! Kita hajar Fortribe-nya. Husaifa berhasil dapetin satu pemain dari Aurora. Gagal percobaan dan langsung di-smoke begitu saja. Fortribe masih bisa menghembuskan nafasnya lebih lama lagi. Gila, alot banget ini tim Fortress. Mengerikan sekali apa yang mereka tunjukkan. Wah, the nice defensive. Tapi Bandung akan datang. Akankah melakukan peperangan atau tidak? Sangat dekat sekali. Ada satu granat dimasak oleh Leon Dezen. Akankah kena atau tidak? Tidak terlalu matang. Menuju ke arah bagian smoke. Hanya memberikan splash damage saja. Tapi TC Project dari bagian kejauhan join the fight dan menanam seorang Leon Desert. Sabar dulu, Cat. Itu ingin diselamatin. S2G datang. Sampai di terpetin satu. Zaifa tumbang begitu aja. Belum ada backup dari pemain Fortress yang lainnya. Last man standing. Tertinggal di arah belakang Son of Falak. Menjadi pemain terakhir dari Fortress kali ini. Bersembunyi menjadi ninja. Begitu aja terhadap Falak. Masih bisa mendapatkan satu dan mati Lapo. Game on untuk game number 3. Dengan demikian kita akan lanjut menuju ke arah match 9. Tapi yang sangat dekat, Team Flash dan juga Bigetron akankah engage buat fight atau tidak? Sudah mulai ada tembakan dari Boss menuju ke arah satu pemain, tapi Raiza bisa menemukan seorang top. Bahkan langsung ditanam begitu saja. Team Flash hanya menyisakan 3 saat ini. Bowsy datang, ada granat yang dilemparkan, splash damage masuk. Federales harus lebih berhati-hati lagi karena darah sudah mulai terkikis. Win mendapatkan visionnya through the smoke yang hampir saja mendapatkan korban yang kedua, tapi hanya satu yang tumbang dari Bigetron. Bowsy bisa dapetin satu, tapi tercounter Linus Gaming Excel. Dapetin Bowsy yang sedang fokus bertukar pemain Bigetron yang lainnya. Flash sudah mulai pincang, tapi Bigetron juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rival akan coba mereka maksimalkan. Zeus bertahan di balik batu, bisakah di counter kembali oleh Bigetron kali ini? Masih ada revive yang bisa dimaksimalkan. Sementara itu di sisi lain 721 juga sudah mati lampu. Bigetron dengan adanya seorang Excel, mereka masih bisa melakukan misi penyelamatan. Tapi Excel kembali dengan tabrak menabrak gamingnya, melindas kembali satu pemain dari Team Flash. Team Flash hanya menyisakan 2 saat ini.
Tapi yang akan kita sorot terlebih dahulu adalah G-Stars. Melihat dan mendeteksi adanya TT Project di bagian depan. Tapi S2G kayaknya mereka bakal mencoba untuk nge-retake tempat di arena. Ini tahu nggak mereka ada lawan yang ada di compound ini. Regroup dan repositioning cepat dilakukan oleh EA dan Turnike yang membuka tembakan terlebih dahulu. Lost itu bahkan satu pemain, tapi ternyata Turni yang ada di bagian belakang terspot. Hansik dapetin satu backline dari arah tim EA. Joker memberikan follow up. Revive coba mereka mainkan, tapi granat juga dilemparkan. Swap semakin menekan ke arah S2G. Lost melemparkan satu buah granat dan Swap masih bisa mundur. Tidak menggapai dan mencicil darah dari seorang Swap. Masih ada granatnya undercook, itu yang membuat pada akhirnya masih bisa tarik mundur, masih bisa kasih jarak, distance antara granat dengan dirinya. Sementara S2G yang masih berada di bagian lower ground, Lost hampir saja kehilangan nyawanya. Bahkan dari bagian belakang GK juga sudah mulai melihat ngepres terus-menerus menuju ke arah S2G yang hanya menyisakan satu kamikaze terlihat dan Lost pun akan langsung ditanam. Udah sih, kata gua mah udah itu S2G susah banget kayaknya buat survive dari titik tersebut. Ada EA di depan mereka, belakang mereka high ground juga dikontrol sama GK. Tapi Pandum sangat dekat sekali dengan CT Project. CT Project kalau masuk ke dalam zona, mereka harus perangin Pandum sih. Dan Pandum harus melawan. Gimana caranya Pandum bisa melawan? Dipsi menembak menuju ke bagian depan, tapi malah CT Efek yang terus-menerus nge-press menuju ke Pandum. Presino! Ternyata Pandum terlalu bolong-bolong. Sisi defense-nya membuat CT Project dengan sangat mudah mengeliminasi mereka. What happened dengan Pandum? Langsung gua tanya tuh ke coachnya di belakang gua ya. What happened dengan Pandum kali ini? Harus ada bounce back moment yang mereka mainkan supaya ada perlawanan ke arah 15 tim yang lainnya. Granat demi granat bakal dimainkan. Bigetron kali ini menjadi korban satu tumbang Federales. Harus segera diselamatkan. Lemparan granat dari Ulf memang berbahaya, tapi ada granat balasan dari Bigetron kali ini meledak dan dapetin pemain-pemain dari Timur. Crazy mendapatkan granite elimination dan bergulir kembali elimination points untuk Bigetron. Gemuruh sorak-sorai tenis indoor Senayan pun semakin terdengar karena kita masuk menuju ke arah stage ke-6. Sisa 5 tim saja. Kemanakah stage ke-7 akan bergerak, akan kita saksikan sebentar lagi. Bahkan dari Efek pun nggak punya waktu lagi untuk bergerak. Blue Zone sudah mulai mengikis, bahkan terkena tembakan, dan ini dia BTR. Ini dia, Bigetron melakukan lockdown menuju ke pemain-pemain dari TT. Sudah mulai merespon mereka, tapi Noisy memberikan tembakan balasan. Hampir aja lockdown! No! Exile dan Razor terlalu sembrono untuk turun dari mobil. Membuat mereka menjadi santapan empuk untuk Efek. Momentum sudah mereka dapatkan, mereka tahu knockdown 2. Harus ada backup dari seorang Rezi. Tertutup dengan angle smoke yang disetup oleh pemain Bigetron yang lain. Tapi ternyata mereka masih ngotot. Untungnya Rezi bisa ada tim 1. Noisy ditumbangkan begitu aja. Backup yang bagus datang dari Rezi. Bigetron terselamatkan. Rata! CT Project dipulangkan oleh Bigetron. Masih ada pahlawan bernama Rezi yang akhirnya bisa menyelamatkan kawan-kawannya. And here we go. Late game is here. Masih ada Bigetron dari Indonesia yang berjuang. Dan tidak lupa perwakilan dari Southeast Asia ada E-Arena yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Jujur, S2G, kenapa? deg-degan gua tadi. Tenang. Aman aja. Semangat ini kita kalau begini caranya. S2G menyisakan satu pemain saja bakal langsung disapu. Selesai untuk S2G. Dan masih ada GK yang mungkin akan langsung melawan E-Arena. Harusnya langsung sih, gak usah ditahan-tahan lagi. 2 granat, 1 molotov akan dilemparkan ke rumah di mana EA berada kali ini. Swap tidak jadi mengambil rumah tersebut, Jel. Begitu niat datang ada granat yang masuk soalnya. Nah ini dia, the moment of truth. Kalau misalkan connect, ini akan menjadi opening push untuk GK. Tapi sedari tadi kita belum melihat adanya nades yang connect karena granatnya terpantul keluar terus-menerus. Mencoba kembali, yang berikutnya tidak ada yang di atas atap. Pemain-pemain dari arena semuanya ada di bagian dalam rumah. Yap, masih bersabar EA. Di dalam rumah seperti yang dibilang sama Jelly, di atap rumah juga ada. Semua di setup dan Bigetron melebarkan sayap mereka untuk semakin memberikan press karena dua tim yang sedang berperang. Ini Bigetron sebetulnya ada chance untuk menjadi third party.
Tapi tergantung apakah timingnya tepat atau tidak, karena terlihat di sini sudah mulai dibangun sebuah serangan dari GK menuju ke arah rumah dari E-Arena. Karena rumah dari E-Arena nggak masuk ke dalam zona, mereka yang terpressure. Belakang ada blue zone, depan ada granat, bertubi-tubi granat tersebut, tapi Connect! Granatnya Connect mendapatkan 2 pemain dari GK. Buy one get one free dan through the smoke dilakukan oleh E-Arena. Mereka tahu mereka mendapatkan momentum, hanya tinggal 1 pemain lagi dari GK yang bertahan di bagian dalam sana. Bermain dan bertahan di balik Pickle. Reza 1 lawan 1 dengan last man standing dan rata sudah EA mendapatkan vision untuk meratakan pemain-pemain dari GK. Harapan untuk Chicken bagi Indonesia masih ada di depan mata kita. Dan ini dia the last dance antara Bigetron dan juga E-Arena. Reisi melihat Reisi mendapat 1 down untuk E-Arena. 1 lagi bakal dikejar, berhasil diamankan. Sayur gol dari Reisi akan menjadi penyelamat, tapi Reisi tinggal sendirian. 1 melawan 2 pemain dari E-Arena. Reisi harus melakukan reposition, granat dilemparkan Reisi, terkena splash damage. 1 granat lagi akan dilemparkan Reisi. Pulang ke arah lobby, tapi ada bounce back moment dari Bigetron. Tetap saja Chicken ini tidak lari dari E-Arena.